Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang sedang mengalami suatu kesulitan-kesulitan kehidupan. Tetaplah bersemangat, berpengharapan, dan berserah diri kepada Tuhan. Kami tetap mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 371 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Mika pasal 4 ayat 5 yang berkata demikian. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain daripada tidak berkenan terhadap perbuatan-perbuatan jahat, terhadap ketidakadilan, penindasan, keangkuhan, kebejatan, ketamakan, Tuhan Allah kita itu juga adalah Tuhan pencemburu yang tidak berkenan terhadap umat manusia, yang tidak mengakui kedaulatannya sebagai Allah pencipta, sebagai penentu segala yang hidup dan segala kehidupan yang ada. Apalagi jika manusia lebih memilih untuk menyembah ilah lain kepada penyembahan berhala, maka murka Tuhan akan menimpa hidup manusia itu sendiri. Itu telah dinyatakan lewat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan 4 ayat 23 dan ayat 24 yang berkata, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Oleh sebab itulah Nabi Mika angkat suara kepada umat Israel, umat yang telah menyimpang dari perbuatan yang dikehendaki Tuhan, umat yang telah jatuh kepada praktik hidup penyembahan berhala saat itu. Mereka telah mendua hati, berkeyakinan ganda, jatuh kepada hidup kepercayaan yang sinkritisme, karena mereka juga telah menyembah ilah lain. Mereka telah melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Sehingga oleh karena itu, mereka diperingatkan oleh Nabi Mika bahwa pelanggaran mereka itu telah menimbulkan murka Allah. Dan Nabi Mika juga telah memastikan kepada mereka bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman ilahi atas mereka karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat, yaitu penyimpangan iman. Kepada mereka disuarakan
supaya umat itu mengambil sikap yang jelas dan pendirian iman yang tegas, bahwa diri mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Sebab apabila mereka nanti menempatkan diri menjadi penyembah berhala, mengikuti bangsa-bangsa lain yang telah melakukan penyembahan kepada berhala, maka hal itu akan mendatangkan amarah Tuhan yang pada saatnya akan meledak dan membuat mereka menjadi binasa oleh hukuman akibat pelanggaran-pelanggaran mereka. Itulah sebabnya dalam nats renungan hari ini, Nabi Mika menghimbau mereka supaya mereka tetap berjalan demi nama Tuhan Allah untuk selama-lamanya, meskipun bangsa-bangsa lain berjalan demi nama Allah mereka. Janganlah kiranya mereka menjadi terkontaminasi kepada keyakinan orang lain yang tidak menyembah Tuhan. Janganlah kiranya mereka ikut-ikutan kepada orang yang berkeyakinan kepada ilah lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah umat Tuhan yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai pengikut Kristus, yang telah menyatakan sikap dan iman kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan saja. Lewat renungan hari ini, kepada kita juga dihimbau, kepada kita dinasihatkan, supaya kita tidak membangkitkan amarah Tuhan atas kita oleh karena keberhalaan kita. Hendaknyalah kita di dalam hidup ini yang beradvent ini, kita tetap hidup sebagai penyembah Tuhan yang setia, sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang tidak mau terkontaminasi kepada kepercayaan orang lain yang ada di sekitar kita, yang jelas telah berbeda dari apa yang kita yakini, yang kita sembah. Dan hendaknyalah kita menjadi umat Tuhan yang tidak mau membuat penyangkalan kepada Tuhan sebagai taruhan untuk kepentingan sesaat, sebagai taruhan untuk memperoleh hal-hal keduniawian yang bersifat sementara. Sebab semuanya itu justru akan mendatangkan malapetaka kepada diri kita sendiri. Sekarang kita berada di tengah-tengah kehidupan banyak umat yang berbeda keyakinan, hidup yang majemuk dan pluralis, di mana kita terkadang tergoda atau terpaksa atau dipaksa oleh keadaan yang mungkin sedang mengancam keselamatan hidup kedagingan kita. Tetapi kita perlu mempertimbangkan dengan sebaik mungkin. Apabila kita berhasil memperoleh apa yang kita harapkan, sampai-sampai kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan dan menyembah ilah lain, apakah memang kepuasan sesaat itu? Apakah semua yang telah kita peroleh itu akan sebanding dengan malapetaka yang akan terjadi akibat dari penyelewengan kepercayaan kita? Semuanya itu akan menjadi sia-sia dan tidak dapat dibandingkan dengan malapetaka yang akan didatangkan oleh Tuhan kepada manusia apabila manusia itu lebih memilih untuk menyembah ilah lain. Kisah kehidupan Raja Ahab yang telah jatuh ke dalam hidup yang politeisme, sinkritisme, yang oleh ketidaksetiaannya untuk beribadah hanya kepada Tuhan, murka Tuhan dinyatakan kepada seluruh penduduk Israel. Dan begitu juga malapetaka dari Tuhan yang menimpa hidup pribadi-pribadi lainnya, para penyembah berhala itu. Begitu juga dengan kisah umat Yehuda yang telah dibuang Allah ke Babel karena penyelewengan iman mereka. Kenyataan itu semua saya kira cukup bagi kita untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita di dalam mengambil sikap yang tegas dan cepat, agar kita dapat menetapkan pendirian kita menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang hanya menyembah dan beribadah kepada Tuhan saja. Tetaplah kita menaruh percaya dan beribadah dengan bertuhankan Tuhan Allah saja selama hidup kita. Janganlah kiranya kita lebih menaruh percaya kepada ilah lain, kepada unsur-unsur dunia ini, dan memberikan diri kita untuk menyembah dan untuk menjadi diperhamba oleh mereka. Tetapi marilah kita beradvent dengan baik, dengan menunjukkan sikap kita yang tegas bahwa kita adalah pribadi yang setia, percaya, setia menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitar kita menunjukkan keyakinan yang berbeda dari apa yang kita yakini, dan bahkan meskipun mereka yang berbeda keyakinan dari kita serta kuasa kegelapan dunia ini
mempengaruhi, menggoda, dan bahkan mengintimidasi kita oleh karena iman kita yang berbeda dari mereka, kita harus tetap menyatakan sikap yang tegas bahwa kita akan tetap setia sebagai orang yang percaya dan yang selalu beribadah hanya kepada Tuhan. Janganlah kiranya kita tergoda atau menjadi takut oleh ancaman yang datang kepada kita. Dan janganlah juga kita menganggap bahwa semua yang kita peroleh sebagai hasil dari pengkhianatan iman kita akan sebanding dengan malapetaka yang akan ditimpakan oleh Tuhan nanti kepada kita. Sebab semua yang diperoleh oleh masing-masing orang sebagai buah dari penyelewengan imannya itu akan menjadi sia-sia apabila nanti tiba saatnya Tuhan menjatuhkan malapetaka atas mereka. Marilah kita menetapkan sikap kita sebagai sikap paten, seperti sikap paten Yosua yang telah dinyatakannya di hadapan umat Israel saat itu di tanah Kanaan, yang mengatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kita dapat baca itu dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Sekarang ini kita sedang berada di tengah-tengah komunitas masyarakat yang majemuk dan yang pluralisme, di tengah-tengah masyarakat yang banyak dan yang berbeda keyakinan. Apabila orang lain berkeyakinan kepada ilah lain, berbeda dengan keyakinan kita, maka marilah kita tetap setia pada pendirian kita, menjadi umat yang selalu percaya dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Janganlah kita terkontaminasi kepada mereka, dan janganlah juga kita menjadi mendua hati, menganut kepercayaan ganda. Maka dengan demikian, hidup penantian kita yang beradvent ini tidaklah menjadi sia-sia. Hidup penantian kita akan datangnya Tuhan Yesus Kristus akan membuahkan hasil kesetiaan kita. Ketika Tuhan Yesus nanti menyatakan dirinya, maka kita akan bersuka cita dan mengalami kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami beroleh selamat Tuhan hingga hari ini. Itu semua karena perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala cinta kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, terima kasih juga buat sapaan firman-Mu yang kudus atas kami hari ini, yang telah mengingatkan kami agar kami tetap menjadi umat yang setia beribadah hanya kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan, sungguh benar bahwa Engkau akan mendatangkan malapetaka kepada setiap orang yang menaruh percaya serta yang beribadah kepada ilah lain, yang beribadah kepada berhala. Dan Engkau akan memberikan berkat dan memberikan sukacita yang kekal bagi setiap orang yang setia beribadah dan percaya hanya kepada-Mu. Ya Bapa, kuatkanlah kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berpendirian teguh untuk tetap percaya dan beribadah hanya kepada-Mu saja. Bapa di surga, kami memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami memohon jamahan Tuhan atas mereka. Jamahlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Ya Bapa, terima kasih buat berkat-Mu atas saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ajarlah mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari kehidupan mereka, supaya mereka memperoleh hati yang bijaksana. Berikanlah kepada mereka Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Lindungilah mereka Bapa di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka di tahun yang Tuhan tambahkan. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam satu hari ini, di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Berikanlah kekuatan kepada kami, dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.